Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Salam, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kita boleh bertemu kembali di dalam sukacita, dan saya percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua meskipun ada di dalam kondisi yang kita tahu hari ini kita semuanya sedang berjuang, tetapi kasih anugerah Tuhan cukup bagi kita semua. Ya baik, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sekalian hari ini beribadah, saya percaya dengan hati yang tulus dan hati yang haus dan rindu akan jamahan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru, kita akan disegarkan, dan Roh Kudus akan menolong kita di dalam segala hal, dalam segala perkara yang kita hadapi saat ini. Baik, tetap semangat untuk terus menyembah dan memuji Tuhan. Ya, saya akan bawakan renungan atau firman untuk kesempatan kali ini. Saya beri tema atau saya beri judul adalah kita dibentuk melalui masa kesukaran. Ya, kita tahu bahwa secara naluri, secara insting, manusia itu akan menghindari apa yang disebut kesulitan, kesusahan, ataupun hal-hal yang menyakitkan. Itu sudah menjadi insting secara manusiawi kita. Ya, tetapi kita tahu bahwa dalam kehidupan hal itu tidak akan pernah dapat kita hindari. Sekali waktu kita akan ada dalam posisi yang sulit dan sedang ada di dalam situasi yang rumit, ya. Nah, karena itu nggak jarang kita mendengar banyak pasangan yang suami istri yang sudah menikah, ya mungkin sudah bahkan sekian tahun menikah di dalam rumah tangga mereka, namun berujung dengan perceraian. Kenapa? Karena terjadi konflik di dalam rumah tangga mereka. Ada terjadi perbedaan yang begitu tajam. Ada lagi saling pahaman. Nah, itu adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang rumit untuk pasangan tersebut. Dan mereka memilih menghindari kondisi ini dengan cara apa? Pilihannya yaitu mereka bercerai, gitu ya. Dan mereka berpikir bahwa dengan bercerai saya tidak perlu lagi menghadapi kondisi ini, kesulitan ini, pertikaian ini. Mereka berpikir bercerai aja. Ya, dengan demikian mereka mengasumsikan, berpikir bahwa oke, masalahnya selesai, gitu ya, bahwa pertengkaran selesai, semua selesai, ya udah. Padahal kita tahu bahwa perceraian tidak pernah membawa hal yang baik, ya. Dan Tuhan menentang perceraian. Ya, artinya bahwa ada sesuatu hal yang itu tidak boleh dilakukan, khususnya kita orang Kristen, ya. Baik, sebagian lagi berpikir ataupun di dalam dunia bisnis ingin usahanya kaya, ingin usahanya berhasil. Contohnya di dalam sebuah bisnis yang mungkin sering kita dengar, dibutuhkan tender, maka sudah terjadi di belakang apa yang kita sebut dengan kong kali kong, gitu ya. Kenapa? Karena memang ya mereka mau usahanya maju. Mereka nggak mau ada dalam posisi susah. Mereka nggak mau susah-susah membuat penawaran yang benar-benar punya daya saing, gitu ya. Jadi mereka tempuh cara yang mereka anggap mudah sehingga mereka boleh menang di dalam tender tersebut, ya. Dan mereka pikir itu hal-hal yang wajar. Bahkan hari ini banyak orang berkata itu wajar, ya. Tapi bagi kita orang Kristen, kita punya standar yang tetap bahwa itu tidak benar di mata Tuhan. Amin. Ya. Dan kita tahu segala sesuatu yang ujungnya yang kita mulai dengan tidak benar, di ujungnya pasti ada sesuatu yang juga hasilnya adalah sangat buruk, ya. Baik. Masa pandemi saat ini kita rasakan bersama adalah masa yang sulit, ya. Saya tidak katakan masa yang paling sulit. Akan ada lagi di depan masa yang lebih sulit kalau kita pelajari Alkitab. Masa di mana benar-benar itu adalah masa kesukaran yang sangat. Kenapa? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dinubuatkan. Dan kita percaya itu pasti terjadi. Dan mungkin saat hari ini yang kita hadapi, mungkin belum seberapa nanti di waktu yang ke depan adalah masa yang lebih sulit lagi untuk kita hadapi. Ya.
Namun untuk kondisi yang ini sekalipun, di masa pandemi yang saat ini kita hadapi, kita bisa melihat, kita bisa baca koran, bukan nggak perlu baca koran, kita sendiri mungkin sedang mengalami masalah akibat pandemi saat ini. Di mana banyak PHK, kenapa? Karena daya beli masyarakat turun, omset turun, perusahaan terpaksa PHK, ya. Banyak hotel semuanya tutup. Ya, hari ini bisnis hotel, properti itu semuanya tutup, ya. Jasa transportasi khususnya yang mengangkut manusia, ya, yang berkaitan dengan manusia itu semuanya tutup, saudaraku, ya. Semuanya mengalami hal yang sangat kompleks, ya. Kebangkrutan usaha, kredit macet yang dihadapi oleh bank dan lain-lain sebagainya, ya. Ini adalah masa yang susah, ya. Kalau kita perhatikan memang betul, kita harus katakan, oke, ini masa yang susah, ya. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa melalui masa-masa susah ini bahwa Allah itu tetap Allah yang berdaulat. Allah yang tetap sanggup menjaga umatnya. Allah yang tetap berkuasa untuk melindungi anak-anaknya, menjagai anak-anaknya di dalam anugerah dan kasih anugerah Tuhan. Ya, jadi kita pun dapat belajar dan melihat dari kisah-kisah yang lalu yang ada di Alkitab, bagaimana Allah menyelamatkan umat-umat pilihannya selama kita tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti tolong, Tuhan terlebih rindu menolong dan mengangkat kita. Kita pikir, oh kita sangat berharap gitu, tapi sebenarnya Tuhan jauh lebih berharap. Bahkan lebih dari apa yang sanggup kita pikirkan, ya. Jadi jangan hilang harapan di dalam Tuhan, karena kita tahu Allah sanggup menolong kita. Sekali lagi, jangan hilang pengharapan. Amin. Karena kekuasaan dan kedaulatan Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Kita belajar ini. Saya katakan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, bahkan oleh hukum alam sekalipun. Bahkan dengan hukum teori ekonomi sekalipun, ya. Itu tidak bisa dibatasi, ya. Saya percaya hal-hal ini pasti mungkin terjadi di antara kita. Dikatakan bahwa daya beli masyarakat turun. Tetapi kita lihat ada beberapa anak Tuhan yang sudah memulai shifting dengan caranya berbisnis, jualan, dan dia sudah mulai menuai sedikit demi sedikit dari apa yang dia sedang usahakan dan percayakan. Mungkin bisnis yang lalu benar-benar hancur habis, atau dia di PHK dari pekerjaannya dengan modal yang pas-pasan, dengan modal yang hanya tinggal itu aja satu-satunya, dia tetap berpengharapan dan mulai lagi bergerak di dalam bisnisnya yang baru, memulai yang baru, dan tetap ada pemeliharaan Tuhan, yang artinya bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh hukum apapun juga, hukum ekonomi, hukum alam, hukum fisika, apapun juga itu tidak dapat membatasi Allah. Baik, saya akan berikan satu contoh di mana Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, karena Allah kita hebat. Karena Allah kita terlalu hebat, bahkan sangat hebat. Kita buka di kitab Kejadian, pasal ke-26, ayatnya yang pertama. Perikopnya berkata, Ishak di negeri orang Filistin. Amin. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Perhatikan, bukan kelaparan yang pertama. Dan pandemi saat ini pun bukanlah pandemi yang pertama. Ada juga sesuatu yang juga buruk yang pernah terjadi sebelumnya. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ya, kita akan lanjut ke ayat yang ke-13, ayat yang ke-12, ya, maksud saya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, kita lihat bahwa terjadi kelaparan. Kenapa terjadi kelaparan? Sederhananya adalah terjadi musim kekeringan. Ya, gagal panen menyebabkan kelaparan, stok pangan menurun, sehingga terjadi kelaparan. Makanan kurang, harga melambung semua. Tidak sanggup orang beli lagi gandum, tidak bisa beli beras, tidak bisa beli makanan. Kenapa? Karena terjadi masa yang sulit, ya. Pasti itu adalah masa kekeringan bagi tanah khususnya pada saat itu, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak, yaitu dia mendengar Tuhan berbicara dan percaya kepada apa yang Tuhan katakan, supaya ia jangan pergi ke Mesir, jangan mencari pertolongan dari yang lain. Percaya kepadaku, diam, kata Tuhan, dan aku akan menolong engkau. Aku akan memberkati engkau, karena aku adalah Allah yang sanggup. Dan Tuhan akan menepati janjinya. Dan satu hal dari perspektif Ishak adalah Ishak percaya apa yang Tuhan katakan. Ya, ketika kelaparan itu terjadi, pasti Ishak dan keluarganya pun mengalami hal yang sulit. Hal yang bagi mereka ini adalah, secepat mungkin kita harus pindah gitu, dan pergi ke Mesir, karena mungkin mereka dengar di Mesir ada banyak makanan, ya. Tapi Tuhan katakan tinggal di negeri itu, dan dia tetap tinggal, ya. Yang dilakukan Ishak adalah menabur di tanah itu. Ishak menabur pada saat musim kering, yang artinya tidak ada hujan, tidak ada. Ini bukanlah waktu yang terbaik untuk menabur. Kalau ditanya kepada orang yang pintar pada saat itu dalam hal ilmu pertanian, orang terbodoh adalah Ishak, menabur di saat musim kering. Ya. Jadi apa yang bodoh menurut dunia, ya sebenarnya itu dilakukan Ishak gitu ya. Apa yang bodoh, apa yang dikatakan kata dunia, jangan menabur, tetapi Ishak punya janji dengan Tuhan, tapi bisa memegang janji Tuhan, ya, sehingga apa yang menurut dunia adalah pintar, yaitu jangan menabur hari itu, tetapi Ishak menabur, ya, dan membalikkan keadaannya, ya. Dan yang terjadi, Ishak mendapat hasil nggak tanggung-tanggung, 100 kali lipat, 100 kali lipat. Allah tidak dapat dibatasi oleh hukum pertanian saat itu. Ketika tangan Allah campur tangan ke dalam hidup Ishak, hukum apapun tidak dapat membatasinya. Yang artinya kita pun anak-anak Tuhan, hari ini kita punya hukum, kita punya janji, kita punya covenant kepada Allah, yaitu semua apa yang difirmankannya. Amin. Ya, itu tetap pengharapan kepada Allah, tetap berpengharap kepada Allah. Ishak mengenal Allahnya, Ishak taat kepada Allahnya, ya, dan dia mendapatkan hasilnya. Amin. Ya. Jadi saya katakan bahwa hanya orang yang memiliki pandangan yang benar kepada Allah, hanya orang yang memiliki perspektif yang betul kepada Allah, orang yang mengenal Allahnya, kalau dikatakan di dalam kitab dan adalah orang yang mengenal, adalah umat yang mengenal Allah, mereka lah yang akan bertindak dan mereka yang akan menang, mereka akan keluar sebagai pemenang. Kenapa saya katakan itu penting? Dan Alkitab memang menekankan pengenalan akan Allah adalah hal yang sangat luar biasa. Dan bahkan di kitab Amsal, Raja Salomo menegaskan takut akan Allah, yang artinya mengenal kuasa Allah, itu merupakan harta yang terbesar. Melebihi apapun juga, melebihi dunia ini, pengenalan akan Allah. Ya, itu adalah harta yang terbesar. Kita bisa lihat bahwa apa yang dikatakan Salomo, pengenalan akan Allah adalah harta yang terbesar, diaminkan dan dialami oleh Paulus, namun dalam perspektif yang berbeda lagi, dalam kondisi yang berbeda lagi. Kita buka di 2 Korintus pasal keempat, ayat yang ke-7. Paulus berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, koma. Saya berhenti di situ. Paulus berkata, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta apa? Harta apa yang dimiliki? Ya, saya lanjutkan.
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami, seperti apa yang dialami oleh Ishak. Bahwa kekuatan itu, hasil yang dia terima, kemajuan yang dia terima, nyata bahwa itu bukan dari Ishaknya, nyata bukan perbuatan manusia. Tetapi kalau itu terjadi, semua orang dapat melihat bahwa itu nyata-nyata perbuatan Allah. Dan Allah dipermuliakan dalam perkara ini. Amin. Ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya. Dan Paulus dapat melihat harta yang besar di dalam hidupnya dengan cara yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda dari kebanyakan orang dunia. Bukan hanya dari orang dunia, bahkan dari kebanyakan orang Kristen sendiri pun berbeda cara pandangnya. Amin. Kita merasa diberkati, kita merasa dekat dengan Tuhan sederhana kalau kita punya banyak uang mungkin ya. Hidup kita nyaman, sehat semua, damai semua, nggak ada masalah. Anak-anak semuanya taat, semuanya baik, sangat baik. Apa yang kita rencanakan berhasil. Dan kita berpikir bahwa itulah kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Saya katakan belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena Allah seringkali mengizinkan masalah terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan untuk menguji iman kita kepada Tuhan. Untuk menguji kemurnian kita kepada Tuhan. Ketika kita melalui lembah kekelaman, ketika kita masuk ke dalam dapur perapian, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan? Apakah kita masih percaya bahwa janji Allah itu tetap indah? Bahwa janji Allah itu tetap ya dan amin? Karena banyak orang meninggalkan Tuhan hari-hari ini, meragukan Tuhan dan mulai memilih hidup di dalam keluh kesah, dan meragukan apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Ya. Karena itu nggak jarang kalau kita dengar, sering kita dengar, oh hidup saya sekarang dalam posisi yang sedang ada di bawah, atau kita katakan saya hidup dalam posisi yang rendah. Titik terendah dalam hidup saya mungkin ya, lowest point of my life is now when I don't have anything, when I don't have money. Ketika saya nggak bisa apa-apa, nggak punya uang, nggak bisa beli makanan yang enak, nggak bisa beli mungkin makan seperti biasa, nggak bisa makan di resto lagi seperti dulu. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya bisa pilih makanan suka-suka, ya. Mungkin kita enak dengan kondisi itu dan kita katakan kita ada pada posisi yang kita mulai membuat level titik dalam hidup kita. Dan saya merenungkan juga hal itu. Kenapa? Karena toh saya pernah mengalami itu dan mengalami hal-hal yang demikian dan mulai berpikir, aduh hidup saya ini. Itu nggak jarang air mata ngalir, saudaraku ya. Tetapi apa yang terjadi? Saya digiring oleh Roh Kudus untuk memikirkan apa itu titik terendah dalam perspektifnya Allah, bukan perspektifnya saya. Ya, saya merenungkannya bahwa titik terendah saya atau titik terendah seseorang Kristen bukanlah ketika ia nggak punya uang, nggak punya apa-apa, lemah, nggak berdaya. Tetapi titik terendah seorang Kristen adalah ketika ia mulai meragukan Allah. Ketika ia mulai meninggalkan Allah, ketika ia mulai kecewa kepada Tuhan, itulah titik terendah dalam hidup kita. Ya, itu titik terendah. Ketika kita mulai meragukan apakah Tuhan sanggup memulihkan pernikahan saya, akhirnya engkau ada pada titik yang terendah. Tetapi apakah Tuhan sanggup memulihkan usaha saya, bisnis saya yang sudah hancur dan meninggalkan utang yang begitu banyak, saudara. Dan kita mulai meragukan Tuhan, maka itu adalah titik terendah, ya dan amin. Tetapi ketika kita berpikiran dan memiliki perspektif seperti yang Paulus katakan di 2 Korintus 4 tadi yang sudah saya bacakan, ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta apa yang Paulus punya? Nggak ada apa-apa. Mungkin dia nggak punya uang, dia nggak bawa emas, dia nggak bawa perak, dia nggak punya apa-apa, saudaraku. Bahkan kadang-kadang tinggal baju yang melekat di dalam pada tubuhnya itu yang dia punyai, ya. Tetapi dia katakan, harta kami punyai dalam bejana tanah liat ini. Ya, adalah roh Allah yang tinggal di dalam Paulus.
Roh Allah yang diam di dalam hidupnya, yang senantiasa meneguhkannya ketika ia melalui bahaya, ketika ia dalam kondisi yang terjepit sekalipun, ketika bahkan Paulus habis akal sekalipun, namun tidak putus asa. Tidak putus asa. Clear. Dia memiliki harta yang dunia ini tidak pernah kenal dan tidak akan pernah dunia ini kenal. Ya, tetapi kita mengenalnya. Engkau dan saya mengenalnya. Amin. Ya, karena itu perhatikan. Kalau memang hari ini kondisi kita, usaha kita bankrupt, ya, usaha kita nggak jalan, benar-benar sedang stuck, gitu ya. Sementara kebutuhan hidup terus, ya. Karena kita butuh makan, anak-anak butuh makan, semua butuh pakaian, semua butuh itu. Dan saat itu kita cek hati kita dan kita mulai meragukan Allah, iya kok dalam posisi yang titik terendah. Tetapi ketika kita dalam posisi yang sulit seperti tadi, sama seperti Ishak mau pergi ke Mesir karena masalah kelaparan, tetapi ia mendengar Allah berbicara dan ia putuskan punya pengharapan di dalam Tuhan dan mulai melangkah di dalam imannya. Sesungguhnya ia tidak ada, bukan dalam posisi titik terendah, tetapi dalam kondisi mempermuliakan Tuhan. Ya. Jadi sama sekali bukan yang jasmani ini yang menjadi penilaian kita, karena kita adalah manusia roh. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang hari ini kita mungkin nggak punya apa-apa, pekerjaan hilang semua, tidak lagi menjanjikan, tidak lagi menghasilkan. Yes, air mata mengalir, tetapi roh ini tetap berseru kepada Allah dan tetap berkata, aku percaya dan aku mengucap syukur Tuhan, aku mengucap syukur untuk apapun yang boleh kami lewati. Dan percaya bahwa Tuhan pasti tolong kami, masa depan kami aman di dalam Tuhan. Amin. Ya mungkin kita ada pada kondisi yang di bawah roh kita tetap bisa berseru. Ya. Bahkan semakin meluap di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, di dalam pengharapan. Ya. Amin. Karena pengharapan yang ada di dalam kita jauh melebihi apa yang sanggup dunia ini pahami. Sekali lagi, melebihi apa yang sanggup dunia ini pahami. Pengharapan di dalam kita melebihi apa yang dunia ini sanggup mengerti. Saya kasih contoh satu lagi. Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ayat yang sangat terkenal. Habakuk berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, saudaraku ya. Kita minta sama Tuhan. Hari ini apa? Sebelum saya tutup firman hari ini, apa yang paling penting kita minta? Mungkin kondisi kita hari ini, bisnis kita hancur, penghasilan kita drop, apa yang kita kerjakan hari itu sudah tidak lagi menjanjikan seperti yang dikatakan oleh Habakuk. Yang pertama kita minta, bukan jangan langsung minta Tuhan pulihin ini, bukan. Ya, kita minta Tuhan set hatiku, set rohku, set jiwaku untuk percaya kepada Tuhan, supaya aku menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Setelah itu kita masuk ke dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam ucapan syukur dan berkata, Tuhan terima kasih. Mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan tetap berikan hari ini. Ya, dan kemudian mintalah kepada Allah, mintalah kepada Bapa di dalam nama Yesus, dan kau mendapatkannya, saya akan mendapatkannya. Mari saudaraku, ayo kita maju. Justru dalam masa pandemi ini saya rindu kita nanti ketika sekali waktu udah boleh berkumpul lagi di gereja, kita boleh punya kesaksian yang luar biasa melalui masa pandemi. Betul, saya di PHK, suami saya di PHK, bisnis saya hancur, segala macam, tetapi Allah memelihara hidup saya, tetapi Allah menjagai saya, tetapi hari ini saya bersaksi bahwa Allah melindungi saya dan menolong saya. Amin. Sekali lagi, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan seperti yang dikatakan Habakuk, kita tetap berkata Allah adalah kekuatanku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dipulihkanlah kita, dijagai senantiasa.
Dan saya rindu untuk berdoa, kita sama-sama berdoa hari ini. Tuhan, Kau yang memulihkan setiap hati kami. Tuhan yang memulihkan setiap perspektif kami yang salah hari ini kepada Tuhan. Kami mau kembali kepada firman Tuhan, bahwa hanya di dalam firman Tuhanlah harta kami yang sesungguhnya ada. Bahwa kami kepada pengenalan kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan. Bahkan pintu-pintu yang tertutup rapat bertahun-tahun bagi kami. Kami percaya hari ini bahwa Tuhan sanggup membukakannya. Dan tidak ada lagi pintu yang dapat tertutup bagi kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan kami di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa buat saudaraku yang mendengar firman hari ini. Dijagailah mereka Tuhan, dipulihkanlah mereka. Mungkin ada dalam kondisi susah Tuhan, bisnisnya apapun semua. Tuhan, hanya Engkaulah jawaban. Biar mereka melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Biar mereka melihat karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau pertolongan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya, dan di dalam Kristus Tuhan, kita pasti cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Ya, saya percaya Tuhan setia dalam hidup Anda dan saya, dan dalam kita semua. Biarlah kiranya persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dan menguatkan kita senantiasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam kuasa